Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelas 64301 akan menjelaskan hasil penelitian kami mengenai penerapan metode trend moment dalam forecasting anggaran pada toko Dirjos Komputer. Anggota kami terdiri dari yang pertama, Lufia Agunugraheni dengan NIM 6423008, yang kedua ada Siti Fatimah Azhara dengan NIM 6423031, yang ketiga ada Safira Aulia Putri dengan NIM 6423052, dan yang terakhir Safti Wardayanti dengan NIM 6423035. Yang pertama, ada pendahuluan. Forecasting budget menjadi salah satu hal penting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Salah satunya adalah toko Dirjos Komputer yang sedang menghadapi tantangan dalam mengelola anggaran. Maka dari itu, metode yang tepat untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi yaitu menggunakan metode trend moment. Metode ini dapat memprediksi penjualan berdasarkan data histori tahun sebelumnya. Dengan peramalan anggaran yang baik dan benar, perusahaan dapat mengantisipasi kebutuhan modal dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya serta menghindari pemborosan bahan baku. Dengan kata lain, forecasting budget tidak hanya berfokus pada data masa lalu, tetapi juga menganalisis secara keseluruhan mengenai kondisi saat ini dan kondisi masa yang akan datang. Selanjutnya, tujuan dan rumusan masalah. Tujuan yang pertama menjelaskan konsep forecasting budget dan metode trend moment. Yang kedua, menerapkan metode ini pada toko Dirjos Komputer. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana konsep dasar forecasting budget dan metode trend moment. Yang kedua, bagaimana metode ini diterapkan pada toko Dirjos Komputer. Metodologi dan data penelitian. Metode trend moment, objek toko Dirjos Komputer, data laporan keuangan manual dan penjualan 2021. Formula dan perhitungan. Formula Y sama dengan A tambah BX. Y adalah nilai tren atau forecast, A adalah konstanta, B adalah koefisien, dan X adalah indeks waktu. Dalam penelitian ini digunakan data dokumentasi berupa laporan keuangan toko Dirjos Komputer. Toko Dirjos Komputer merupakan tempat usaha yang bergerak di bidang alat tulis kantor. Laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 1 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2021. Laporan keuangan yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data laporan penjualan milik toko Dirjos Komputer yang ditulis secara manual. Tabel 1 berikut ini merupakan data penjualan toko Dirjos Komputer di Jalan Kupang, Gunung Timur 4A nomor 4 Surabaya. Pada bulan Januari tahun 2021, penjualan Y sebanyak 204 dengan waktu X-6. Selanjutnya pada bulan Februari Y sebanyak 251 dan X-5. Maret, Y sebanyak 283 dan X-4. Bulan April, Y sebanyak 239 dan X-3. Mei, Y sebanyak 272 dan X-2. Juni, Y sebanyak 225 dan X-1. Di Juli 2021 dengan Y 264 dan X1. Agustus 2021 dengan Y 315 dan X2. September 2021 dengan Y 372 dan X3. Oktober 2021 dengan Y 361 dan X4. November 2021 dengan Y 382 dan X5. Desember 2021 dengan Y 335 dan X6. Analisis studi kasus menggunakan sales forecasting dengan metode trend moment. Rumusnya Y sama dengan A ditambah B dikali X, maka data penjualan bisa dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 1, pada bulan Januari 2021, penjualan sebesar 204, X-6, XY min 1224 yang didapatkan dari data waktu dikali penjualan. X kuadrat sebesar 36 yang didapatkan dari waktu X yang dipangkatkan. Bulan Februari tahun 2021, penjualan sebesar 251, waktu min 5, XY min 1255, X kuadrat 25. Bulan Maret tahun 2021, penjualan 283, waktu min 4, XY min 1132, X kuadrat sama dengan 16. Bulan April tahun 2021, penjualan sebesar 239, waktu min 6, XY min 717, X kuadrat 9. Mei 2021, penjualan 272, waktu X sama dengan min 2, XY min 544, X kuadrat sama dengan 4. Juni 2021, penjualan 225, waktu min 1, XY sama dengan min 225, X kuadrat sama dengan 1.
Pada bulan Juli tahun 2021, penjualan 264 waktu 1 XY 264 X kuadrat 1. Agustus tahun 2021, penjualan 315 waktu 2 XY 630 X kuadrat 4. Pada bulan September 2021, penjualan 372 waktu 3 XY 1116 X kuadrat 9. Oktober 2021, penjualan 361 waktu 4 XY 1444 X kuadrat 16. November 2021, penjualan 382 waktu 5 XY 1910 X kuadrat 25. Desember 2021, penjualan 335 waktu 6 XY 2277 X kuadrat 36. Jadi total penjualan 3503 waktu 0 XY 2277 X kuadrat 183. Melalui data yang sudah dijelaskan, maka dapat dihitung nilai B dan nilai A sebagai berikut. B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. B sama dengan 12 dikali 2277 dikurang 0 dikali 3503 dibagi 12 dikali 182 kuadrat dikurang 0 kuadrat. B sama dengan 27.324 dikurang 0 dibagi 12 dikali 33.124. B sama dengan 27.324 dibagi 397.488. Maka B sama dengan 0,06. Sedangkan untuk menghitung nilai A, yaitu A sama dengan sigma Y per N dikurang B dikali sigma X per N. A sama dengan 3503 per 12 dikurang 0,06 dikali 0 per 12. A sama dengan 291,91 dikurang 0. Maka A sama dengan 291,91 atau bisa digenapkan menjadi 292. Setelah nilai A dan B ditemukan, maka dapat dihitung sales forecasting budget dengan menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X. Pada peramalan penjualan bulan Januari 2022, Y sama dengan 292 didapatkan dari A ditambah 0,06 yang didapatkan dari B dan dikali 7 hasilnya 292,42. Bulan Februari 2022, Y sama dengan 292 ditambah 0,06 dikali 8 sama dengan 292,48. Bulan Maret 2022, Y sama dengan 292 ditambah 0,6 dikali 9 sama dengan 292,54. Bulan April 2022, Y sama dengan 292 ditambah 0,06 dikali 10 sama dengan 292,60. Pada bulan Mei 2022, Y sama dengan 292 ditambah 0,06 dikali 11, Y sama dengan 292 ditambah 0,66, Y sama dengan 292,66. Pada bulan Juni, Y sama dengan 292 ditambah 0,06 dikali 12, Y sama dengan 292 ditambah 0,72, Y sama dengan 292,72. Bulan Juli, Y sama dengan 292 ditambah 0,06 dikali 13, Y sama dengan 292 ditambah 0,78, Y sama dengan 292,78. Pada bulan Agustus, Y sama dengan 292 ditambah 0,06 dikali 14, Y sama dengan 292 ditambah 0,84, Y sama dengan 292,84. September 2022, Y sama dengan 292 ditambah 0,06 dikali 15. Y sama dengan 292 ditambah 0,90. Y sama dengan 292,90. Oktober 2022, Y sama dengan 292 ditambah 0,06 dikali 16. Y sama dengan 292 ditambah 0,96. Maka Y sama dengan 292,96. Pada bulan Desember 2022, Y sama dengan 292 tambah 0,06 dikali 18. Y sama dengan 292 tambah 1,08. Maka Y sama dengan 293,08. Jadi dapat disimpulkan metode trend moment telah berhasil diterapkan untuk forecasting anggaran di toko Dirjos Komputer, memberikan hasil yang cukup akurat dalam memprediksi penjualan di masa depan.
Analisis data historis dengan menggunakan data penjualan dari tahun sebelumnya, metode ini berhasil mengidentifikasi pola atau tren yang ada yang menjadi dasar untuk peramalan anggaran. Kesimpulan selanjutnya, toko Derjus Komputer mampu memprediksi penjualan bulanan untuk tahun berikutnya dengan hasil yang mendekati kenyataan. Meskipun terdapat fluktuasi kecil, prediksi ini membantu dalam mengelola persediaan dan pengeluaran operasional. Manfaat bagi pengelolaan anggaran: dengan adanya prediksi ini, toko Derjus Komputer dapat merencanakan anggaran dengan lebih baik, mengelola persediaan, dan mengantisipasi kebutuhan modal. Peramalan yang akurat memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan strategis yang lebih efisien, mengurangi risiko pemburusan sumber daya.